Selamat pagi untuk teman-teman, Bapak dosen, serta Kakak Asdos. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Communion and the World menurut Ratzinger. Kami anggota kelompok 2 ada 9 orang, Anggiat Manik, Andreas Kultom, Juliani Lika, Juanda Manalu, Rilia Esther Dulage, Yoel Hamonangan, Ardila Brukaban, Tresya Saragi, dan Oldina Hutauruk. Ini merupakan alur dari presentasi kelompok kami. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, iman, sakramen, dan komuni. Ketiga, ekaristi dan komuni. Keempat, sabda Tuhan dan persekutuan. Yang kelima, kantor dan persekutuan. Yang keenam, communio fidelium. Yang ketujuh, persekutuan dan gerejawi. Dan yang ke-8, catatan kritis dari kelompok. Pendahuluan. Ratzinger menempatkan esensi gereja di antara diri dan keseluruhan, yang diartikan adalah persekutuan antara aku, yaitu manusia, dan engkau, yaitu ilahi, dalam kami, yaitu komunal universal. Jadi Ratzinger menyampaikan bahwa hubungan manusia dengan ilahi yang berada di dalam komunitas yang meluas, yaitu komunitas manusia dengan sesama manusia dan dengan Tuhan dari individualisme. Ketika manusia individual bertemu dengan manusia individual, kemudian berkumpul menjadi satu, maka terbentuklah komunitas. Kita masuk dalam topik yang pertama, yaitu iman, sakramen, dan komuni. Di dalam iman, sakramen, dan komuni ini terbagi menjadi 2 pembahasan, yaitu pertama, iman dan persekutuan, dan yang kedua, sakramen dan komuni. Sekarang kita masuk dalam iman, sakramen, dan komuni, yang pembahasan yang pertama tentang iman dan persekutuan. Menurut Ratzinger, tujuan dan proses tindakan iman tidak dapat dipisahkan dari komunitas gereja. Di sisi lain, tindakan iman memasukkan manusia ke dalam komunitas gereja. Objek iman ialah Allah Tritunggal, maka iman itu adalah persekutuan orang Kristen. Ketika manusia percaya pada Tuhan, maka keberadaan manusia itu berada dalam komunitas persekutuan Allah Tritunggal. Eklesialitas tindakan iman didasarkan pada sosialitas esensial manusia. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, setiap individu tidak hanya terdiri dari kepribadian yang tertutup, tetapi ada hal kepribadian yang nampak di luar individu tersebut. Tindakan iman didasarkan pada sosialitas esensial manusia ini dimaksudkan di mana ketika individu hadir bersama-sama di dalam suatu persekutuan dan komunitas iman, maka iman setiap individu itu semakin dikuatkan di dalam Allah Tritunggal. Iman tidak hanya menuntun ke dalam persekutuan, tetapi iman juga ditopang oleh gereja, pada kenyataannya merupakan karunia gereja. Nah, gagasan ini tidak menyangkal bahwa iman adalah tindakan pribadi yang sangat mendalam, yang tertanam di dalam lubuk hati manusia pribadi lepas pribadi. Tetapi, iman juga adalah karunia dari Tuhan. Yang dimaksudkan sebagai tindakan pribadi ialah bagaimana seseorang itu pada dasarnya terjadi dalam kesendirian antara individu dengan Tuhan. Percaya secara pribadi pada dasarnya itu berarti datang untuk berpartisipasi dalam keputusan yang sudah diambil oleh orang-orang percaya. Datang ke komunitas orang percaya juga. Nah, partisipasi komunitas gerejawi ini dalam tindakan iman pribadi didasarkan pada sifat pertobatan dan sifat gereja. Jadi, menurut Ratzinger, pertobatan ini bukan sekedar pergantian yang dilakukan manusia di dalam kehidupnya, tetapi lebih pada hal yang lebih mendasar,
bagaimana perubahan diri yang ada di dalam manusia yang memungkinkan orang untuk bertobat dan mengatakannya, saya sekarang hidup, tetapi bukan lagi saya yang hidup. Pemikiran ini diambil dari Ratzinger dari Galatia 2 ayat 20. Berikutnya kita masuk ke dalam bagian kedua, yaitu sakramen dan komuni. Nah, pertama, sakramen mengungkapkan ciri penting iman, yaitu iman sebagai tindakan pribadi dan sebagai karunia gerejawi, sebagai karunia ilahi. Nah, iman adalah tindakan pribadi yang sangat mendalam, di mana yang tertanam di lubuk terdalam dari diri manusia, dan bahwa itu adalah karunia ilahi. Nah, percaya secara pribadi pada dasarnya berarti datang untuk berpartisipasi dalam keputusan yang sudah ada dari komunitas orang percaya, tetapi sekaligus juga merupakan tindakan gerejawi. Iman yang datang dari Kristus secara bersamaan merupakan karunia gereja yang bertindak bersama dengan Kristus, dan gereja yang sebagai satu subjek dengan Kristus dapat memberikan iman. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa karakter gerejawi dari mediasi iman yang terjadi melalui penerimaan sakramental iman dari seluruh gereja adalah tanda dan jaminan asal ilahinya. Yang berikutnya, sakramen adalah ungkapan komunalitas dari kehidupan Kristen. Komunalitas hidup Kristiani diungkapkan melalui penerimaan iman dalam sakramen-sakramen. Jadi, sakramen-sakramen yang ada ini merupakan ungkapan komunitas kebersamaan dan persekutuan dari kehidupan orang Kristen. Jadi sakramen ini lebih dari sekedar tanda mediasi komunal dari iman pribadi, sebab mereka secara bersamaan memenuhi syarat mediasi ini dengan memungkinkan untuk memahami sakramen sebagai karunia iman pemberian dari gereja sebagai karunia ilahi. Tepatnya di dalam hal tindakan tegas gereja melandasi keberadaan Kristen seperti itu, atau tindakan dari mana gereja juga hidup sebagai gereja. Partisipasi gereja dalam proses yang sama ini dari konsep gereja, karena gereja tidak hanya mengacu pada lembaga yang mendahului individu, tetapi untuk komunitas yang terdiri dari individu-individu. Sakramen-sakramen dengan jelas mengungkapkan tidak hanya dimensi teologis makhluk gerejawi, tetapi juga dimensi gerejawi iman. Sakramentalis mediasi iman karenanya juga membuktikan bahwa penerimaan individu oleh gereja yang merupakan dasar bagi iman individu. Sifat komunal yang fundamental dari iman adalah tanda bahwa iman tidak kita miliki secara sewenang-wenang. Karakter iman sebagai anugerah atau keutamaan penerimaan tidak dapat dijamin hanya dengan memahami iman pribadi makhluk gerejawi secara teologis sebagai anugerah Tuhan, tetapi adanya juga dimensi gerejawi yang mana seseorang juga harus secara liturgi mempraktekkan iman ini sebagai karunia gerejawi dalam penyaluran sakramen. Menurut Ratzinger, iman yang tidak dimediasi secara sakramental adalah iman yang diciptakan sendiri. Sakramen-sakramen menunjukkan bahwa transendensi ganda melekat dalam tindakan iman, yaitu suatu gerejawi dan ilahi. Transendensi gerejawi yang ditambahkan secara sakramental dan tindakan iman baik sesuai dengan dan mengamankan transendensi ilahi. Berikutnya, pengambilan bagian dalam persekutuan perjamuan komunion merupakan akibat dari pengambilan bagian dalam persekutuan Trinitarian. Jadi ketika kita sudah memberikan diri kita dalam persekutuan Trinitarian, maka kita juga sudah seharusnya mengambil bagian dalam komuni atau persekutuan sakramen yang ada di dalam gereja, seperti perjamuan maupun baptisan. Secara substantif, inklusi dalam persekutuan gerejawi adalah hasil dari inklusi dalam persekutuan Trinitarian. Melalui iman kepada Allah Tritunggal, seseorang menjadi anggota gereja. Dari perspektif temporal, inklusi dalam persekutuan Trinitarian berlangsung melalui inklusi dalam persekutuan gerejawi. Karena iman mengandaikan suatu proses penyesuaian diri dengan bentuk kehidupan komunitas gerejawi yang sudah ada, serta penerimaan ke dalam komunitas ini. Demikianlah kesatuan gerejawi yang terikat pada kesatuan manusia dengan Allah Tritunggal dan diwujudkan melaluinya.
Penerimaan ke dalam persekutuan gerejawi dan masuk ke dalam persekutuan Trinitarian bertepatan sementara dalam sakramen baptisan. Pada bagian ini saya akan menerangkan mengenai Ekaristi dan komuni. Secara singkat, definisi Ekaristi berasal dari bahasa Yunani yaitu Eukaristen yang memiliki arti ucapan terima kasih serta sebagai kurban pujian dan syukur kepada Allah Bapa atas karya penebusan dan kenangan akan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Dalam prosesi Ekaristi, Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya sendiri dalam rupa roti dan anggur. Gereja muncul dari perjamuan Paskah Yesus dengan murid-muridnya dan menemukan pusat vitalnya dalam perjamuan Tuhan. Gereja adalah perayaan Ekaristi dan Ekaristi adalah gereja. Dalam ajaran Gereja Konsili Vatikan II, antara gereja dan Ekaristi, keduanya tidak berdiri berdampingan satu sama lain, melainkan sama. Perayaan Ekaristi yang teratur yang dimediasi oleh gereja dengan Kristus menjadikan manusia ciptaan menjadi orang Kristen melalui penggabungan ke dalam persekutuan Trinitarian dan gerejawi. Melalui tubuh sakramennya, Kristus menarik orang Kristen ke dalam dirinya. Dengan mengikuti perayaan Ekaristi, manusia dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, baik melalui sabdanya maupun tubuhnya. Dengan demikian, manusia dipersatukan sebagai umat Allah. Eklesiologi Ekaristi. Dalam pandangannya tentang eklesiologi Ekaristi, Ratzinger menyebutkan ada dua karakter kehadiran Kristus dalam perayaan Ekaristi. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan tidak muncul dari jemaat itu sendiri, melainkan Tuhan yang memberikan dirinya sendiri. Yang kedua, Tuhan hadir dalam Ekaristi tidak terbatas hanya di tempat tertentu, tetapi di seluruh dunia. Kemudian bagian komuni. Persekutuan gereja ditentukan dengan menerima dirinya sendiri terhadap persekutuan gereja yang universal. Di saat gereja lokal mampu membangun relasi terhadap gereja yang lebih luas dengan cara memahami dari mana dan ke arah mana gereja tersebut menuju, maka keberadaannya dapat menjadi perwujudan konkret dari gereja universal dan secara organis merupakan bagian yang terkait dengan gereja universal. Gereja dapat dibentuk hanya dengan menerima dirinya sendiri dari keseluruhan dan memberikan dirinya kembali kepada keseluruhan itu sendiri. Karena Kristus sendiri hanya bersama keseluruhan. Demikian juga gereja lokal harus berasal dari keseluruhan dan menjadi untuk keseluruhan. Itu terjemahan yang benar dari ungkapan gereja adalah Ekaristi, adalah sesuai dengan gereja adalah persekutuan. Dengan demikian, seluruh tubuh Kristus, karena dalam Ekaristi, yang hanya satu sama seperti Tuhan adalah satu. Seseorang menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus. Di sini saya akan menjelaskan tentang sabda Tuhan dan persekutuan. Jadi di dalam sabda Tuhan dan persekutuan ini terdapat dua macam sakramen yang menonjolkan eksistensi komunitas yang berbeda. Yang pertama yaitu baptis merujuk pada komunitas individu Kristen, dan yang kedua yaitu Ekaristi merujuk pada komunitas gerejawi dalam konteks luas. Lalu di dalam sabda Tuhan dan persekutuan ini terdapat 3 bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu relasi sabda Allah dan persekutuan menjelaskan tentang iman sebagai buah dari sabda Allah. Maksudnya di sini adalah manusia yang beriman tentu merupakan hasil atau buah karunia yang diterima dalam gereja. Iman yang dimiliki oleh setiap manusia haruslah memiliki isi yang juga karunia dari dalam gereja dan dapat disebarkan keluar dari diri manusia itu. Lalu perlu diketahui juga bahwa gereja mampu memberikan karunia iman pada manusia ini tidak lepas dari pemahaman bahwa gereja merupakan tubuh Kristus, yang mana gereja di sini juga menghidupi serta menjadi pembawa tradisi Yesus Kristus. Gereja di sini adalah pembawa bahasa lambing iman, yang maksudnya di sini adalah iman merupakan subjek sekaligus media dalam penyaluran karunia iman. Poin kedua, waktu sebagai jembatan gereja dalam hermeneutis.
Kitab suci sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan gereja tentu berdiri dan hadir melalui dan dalam waktu yang sangat lama, serta dengan berbagai sejarahnya yang sangat panjang. Dalam memahami kitab suci dengan realita yang demikian, perlu dibutuhkannya iman gereja, sehingga setiap orang mampu menyaring dan menemukan makna hidupnya sendiri. Namun, selain iman gereja, perlu jugalah untuk memahami dan mendekatkan diri pada kitab suci menggunakan suatu ilmu, yaitu ilmu hermeneutik, yang mana ilmu ini akan menolong jemaat, terlebih gereja dalam persekutuannya, untuk lebih mengkontekskan kitab suci dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kemudian, dengan adanya ilmu ini juga, maka gereja juga diharapkan untuk dapat lebih menganalisa secara kritis. Pada poin yang ketiga, yaitu beralih ke iman, artinya beralih pada kebenaran. Seseorang yang menjadi Kristen atau yang percaya akan Kristus tentu tanpa kita sadari dimulai dari keluarga, namun seiring berkembangnya akan melalui gereja itu sendiri. Maka iman dalam pertumbuhannya merupakan karunia dari gereja. Iman dan kehidupan gereja ini haruslah bersifat gerejawi, artinya sejalan. Namun, dalam memahami konteks kebenaran, dalam memahami perihal kebenaran dalam konteks gereja, dengan latar belakang yang sangat historis dan melalui sejarahnya yang panjang, kemudian menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada satu kebenaran yang mutlak atau yang dapat dikatakan sah dan harus untuk dilakukan sampai akhir zaman. Dan gereja tentunya tidak mampu untuk melakukan itu sampai akhir zaman. Karena kebenaran yang dipahami oleh gereja ini tidak akan pernah bisa sampai pada kata sempurna. Walaupun kita tidak dapat menutup mata akan kebenaran bahwa gereja dari hari ke hari berupaya untuk menjadi lebih baik. Gereja sebagai penyalur kebenaran juga menjelaskan bahwa kebenaran itu telah ada sebelum gereja ada. Karena asal mula kebenaran adalah Yesus Kristus, di mana Yesus adalah kepala dari gereja itu sendiri. Slide ini tentang kantor dan persekutuan, atau bisa dikatakan office dan communion. Kantor yang dimaksud oleh Ratzinger ini seperti bisa kita katakan jabatan di gereja. Ada struktur-struktur gereja, ada atasan dan bawahan dari gereja itu sendiri. Poin yang pertama tentang eklesiologi dan tentang pemanahan jabatan. Untuk menjadi jabatan ini berarti harus ada sarananya. Sarananya itu harus diperlukan seperti sakramen dan sabda, dengan demikian untuk menjadikan keberadaan gereja untuk gereja itu sendiri. Bagaimana ada tindakan iman membuat seorang Kristen itu menjadi kepercayaan dengan ajaran agama Kristen itu sendiri. Bagaimana pemahaman tentang Ekaristi membuat gereja menjadi suatu persekutuan di dalam dirinya. Begitu juga Ratzinger ini mendefinisikan konsep gereja itu hanya melalui sakramen dan sabda, tetapi pada dasarnya melalui konsep jabatan itu, dan dikombinasikan pada sakramen yang dibentuk oleh Roh Kudus melalui kuasa sakramen dan sabda. Jabatan-jabatan ini tidak memiliki konstitusi bagi gereja itu. Itu hanya syarat mutlak dari sakramen itu, tanda jaminan komunitasnya, dan demikian juga asal dari ilahi itu. Melalui sakramen dan sabda ini terjadi ada keunikan seperti kata aku, manusia, dan engkau ilahi, dan kami, gerejawi, yang sebenarnya merupakan inti dari gereja itu sendiri.
tentang ekaristi dan persekutuan perjamuan bertujuan untuk menjadikan gereja dengan persekutuan yang dampak dengan Allah Tritunggal. Bagaimana ekaristi ini berhubungan dengan gereja itu sendiri, memiliki kesamaan. Ekaristi ini pada saat itu kalau kita melihat sejarah tentang Konsili Vatikan II, pada saat itu gereja terbagi menjadi dua, yaitu gereja lokal dan gereja yang lebih besar. Bagaimana setiap gereja-gereja ini diberikan seorang uskup, tetapi memiliki tujuan yang sama karena Allah adalah satu untuk semua pada saat itu, memiliki ajaran-ajaran yang sama. Sama seperti orang Kristen adalah seorang Kristen hanya dengan berdiri dalam suatu persekutuan dengan orang-orang Kristen itu sendiri. Bisa juga kita katakan seperti uskup-uskup ini biarpun memiliki dua membagi dua gereja, tetapi memiliki satu tujuan yang sama. Begitu juga dengan perjamuan persekutuan dengan Kristen untuk mewujud nyatakan perjamuan dengan orang yang merayakan perjamuan Tuhan secara bersama-sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebenaran dan keseluruhan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena Kristus adalah kebenaran, hanya dapat diakses bersama dengan seluruh tubuh Kristus itu sendiri. Bagaimana kebenaran itu hanya dapat dinyatakan secara otoratif oleh gereja yang universal, yang aktif dan secara konkret. Gereja juga hidup untuk dalam bentuk apostolik dengan jabatan sebagai pusatnya, di mana wahyu yang diberikan untuk ditafsirkan secara berkelanjutan dengan berwibawa dan mengikat dari gambar pada tradisi gereja, menafsirkan kitab suci, menyatakan sedikit untuk membantu. Karena dari sola scriptura itu tentang Alkitab, pada saat itu begitu juga munculan tataran baru. Hanya seseorang memiliki keputusan bagi gereja itu pada dasarnya tidak dapat diubah dari orang-orang yang memegang jabatan di gereja. Iman dapat dihidupi secara komunal dan dengan demikian juga sebagai karunia Allah itu sendiri. Oleh karena itu bagi Ratzinger, antisasi sejati gereja, konsep dan gereja antara Katolik dan Protestan kurang terletak pada pembuatan kata independen dari tradisi yang membuat independen dari jabatan. Oleh karena itu jabatan penulis dan tradisi dan kitab-kitab suci dapat diambil oleh hal-hal yang diberikan. Tentang otoritas sakramen yang berasal dari Kristus, bahwasanya divestiasi seperti ini harus menjadi ciri khas seluruh eklesiologi. Bagaimana kehidupan paus juga dengan kehidupan sederhananya dapat melepaskan diri dan meningkatkan dirinya sendiri. Seperti itu juga semua anggota gereja diasimilisasikan dengan suatu misteri Trinitas itu sendiri. Hidup dengan menurut pola dasar menurut mereka sendiri telah diciptakan. Tidak seorang pun boleh hidup untuk dirinya sendiri. Setiap orang harus melepaskan dirinya sendiri dan hidup dalam hubungan yang berasal dan menjadi menuju dari Kristus itu sendiri. Posisi ini didasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada reformasi manusia dan umat manusia tanpa pembaruan moral. Bagaimana tidak ada struktur yang optimal, bisa dikatakan yang tidak membutuhkan spiritualitas.
jika seperti itu ada, mereka hanya akan menjadi struktur perbudakan. Jika gereja harus memperhatikan perjumpaan dengan Allah Tritunggal, maka dalam pandangan Red Giner, elemen struktural apapun yang tidak melibatkan mediasi perjumpaan ini dapat menjadi sekunder. Meskipun sekunder dapat memfasilitasi atau menghalangi akses kepada tujuan utama, dapat sesuai dengan atau bertentangan dengannya. Selain itu, struktur itu juga dibuat tidak mudah, tetapi fungsinya tidak harus selalu mengandaikan kedewasaan etis yang tidak realistis. Bagaimana dalam pengertian ini, pengabdian realistis, institusional, dan konsentrasi pada spiritualitas dan moralitas berisiko melewati masalah-masalah kepentingan kehidupan bergereja. Mengenai communio fidelium. Yang pertama yaitu pengertian dari communio. Communio merupakan komunitas atau persekutuan orang percaya. Communio berasal dari bahasa Latin dengan kata Yunani yaitu koinonia. Dan dalam bahasa Latin, kata ini memiliki makna menuju kepada kepentingan bersama, milik bersama, dan persekutuan. Pada abad pertama, gereja memakai kata ini sebagai persekutuan dari gereja. Komunio menjadi dasar konsep gereja. Hubungan firman Allah dan komunio, yakni iman sebagai buah dari firman Allah. Dan dapat dikatakan juga bahwa gereja sebagai pewaris tradisi dari Yesus Kristus. Gereja adalah komunio. Para uskup menyebut model komunio ini sebagai ide sentral dan fundamental dari dokumen-dokumen konsili pada tahun 1985. Meskipun demikian, gagasan tentang komunio ini tidak memainkan peran dalam Vatikan kedua selama 20 tahun pertama, terutama pada metafora gereja sebagai umat Allah yang memiliki daya tarik yang luas. Namun, model dari komunio ini bukanlah suatu penemuan yang baru, melainkan ditemukan kembali sebagai model dari gereja hasil dari sumber daya pada awal abad ke-20 menjelang Konsili Vatikan kedua. Dengan pemahaman lebih mendalam, komunio dalam bahasa Yunani berakar dalam Perjanjian Baru, dan hal ini dapat dilihat dari penemuan dari arti komunio ini, yaitu persekutuan. Kata persekutuan ditemukan sebanyak 19 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam arti sekulernya, komunio ini berarti berpartisipasi dalam komunitas dan dalam arti memiliki ikatan yang kuat dan persekutuan yang intim. Dan persekutuan yang dimaksud memiliki arti yang luas, dari berpartisipasi dalam bisnis yang sama dan bahkan melakukan segala sesuatu secara bersama. Dapat dilihat dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana kehidupan persekutuan umat beriman yang benar-benar hidup sebagai ciri komunitas orang Kristen pertama. Kemudian, bagian yang kedua mengenai jabatan dalam komunio. Jabatan dalam komunio merupakan tatanan yang hierarkis dari gereja dan dikehendaki oleh Tuhan, namun tetap tunduk pada sakramen dan sabda. Konsep gereja bukan hanya melalui sakramen dan sabda, namun jabatan ini perlu sakramen dan sabda karena secara mendasar jabatan itu tunduk pada sakramen dan sabda, dan hanya jabatanlah yang menjadi pelaksana sakramen dan sabda.
Penyeragaman jabatan semua berasal dari gereja secara menyeluruh. Baik, kita masuk dalam penjelasan mengenai Communio Fidelium. Communio Fidelium merupakan posisi dari kaum awam, dan kaum awam menjadi subjek dari peristiwa liturgis. Kaum awam tidak bisa menjadi pemimpin gereja karena kepemimpinan gerejawi bukan merupakan kepemimpinan yang administratif belaka, namun mengambil bentuk dalam kewibawaan atas proklamasi sakramental. Yang membedakan kaum awam dan imam atau kaum religius yaitu dari sifat keduniaannya masing-masing. Karena kaum awam ini hidup di dalam dunia, maka mereka wajib melakukan tugas yang duniawi. Maka disinilah mereka dipanggil oleh Allah untuk menunaikan pekerjaan mereka dengan semangat Injil. Tugas kaum awam ini istimewa, yakni menyinari, sehingga itu semua yang mereka lakukan selalu terjadi, selalu terrealisasikan dan berkembang seturut dengan kehendak Kristus. Posisi mulia dari kaum awam ini tidak dapat digantikan oleh kaum religius dan hierarki, karena kaum awamlah pelaku utama dan sebagai kunci pewartaan kerajaan Allah di tengah dunia. Communio Fidelium juga merupakan salah satu dari kelompok persekutuan orang kudus, yang dimana disebut juga sebagai komunitas orang percaya. Nah, berangkat sesuai dengan premis ekaristinya, Ratzinger sendiri memeriksa kaum-kaum awam yang ada di dalam gereja, yang dimana berdasarkan dari perspektif tanda kutip kami, yang dimana liturgi yang terkait dengan tanda kutip aku dari gereja yang lebih besar. Berdasarkan pemeriksaan Ratzinger, bahwa di dalam ibadat umat awam bukanlah objek pasif dari aktivitas imam, yang dimana dimaksudkan untuk menghadirkan Kristus, melainkan subjek secara liturgi, yang dimana lebih tepatnya yaitu jemaat yang berkumpul secara keseluruhan. Imam yang merupakan subjek hanya sejauh ia bersama-sama mewujudkan subjek ini sebagai penafsirnya. Sementara itu, Ratzinger sendiri belajar bahwa untuk tidak menganggap secara sepihak kepada para imam terkait dengan apa sebenarnya yang melekat pada gereja seperti itu. Ratzinger juga memahami bahwa imam berdiri tidak berhadapan dengan gereja secara langsung, melainkan secara fundamental dalam seluruh gereja yang hidup yang bertindak dalam dirinya. Maka daripada itu, terdapat beberapa pemahaman Ratzinger. Yang pertama, tentang demokratisasi di gereja. Yang kedua, tentang bentuk ibadat liturgis. Dan yang ketiga, spiritualitas liturgi. Yang dimana semuanya itu berasal dari pemahaman-pemahaman di atas tadi, terkait bagaimana tentang posisi Communio Fidelium itu sendiri. Mengenai pemahaman-pemahaman Ratzinger. Yang pertama, mengenai demokratis gereja atau demokratisasi gereja. Nah, karena gereja adalah perkumpulan yang ekaristi, seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, dan tidak hanya berkumpul, tetapi juga untuk merayakan ekaristi, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan gereja juga tidak dapat menjadi masalah administrasi politik murni, melainkan harus terjadi dalam otoritas sakramental. Itulah sebabnya mengapa umat awam dapat tidak memimpin gereja, dan juga mereka tidak memiliki otoritas yang datang dari keseluruhan. Meskipun ini tidak berarti bahwa kaum awam harus dikeluarkan sepenuhnya dari kepemimpinan gereja. Yang kedua, tentang bentuk ibadat liturgis. Nah, karena satu gereja diwujudkan dalam kebaktian masing-masing jemaat, maka pokok liturgi yang sebenarnya adalah Communio Sanctorum, yang dimana dari segala
tempat, dan segala waktu, yang mewujudkan dirinya dalam jemaat yang berkumpul. Ini juga mengungkapkan secara liturgis faktanya bahwa jemaat yang berkumpul adalah suatu gereja yang hanya dari dan menuju gereja yang lebih besar. Yang terakhir, spiritualitas liturgi. Bentuk komunal dari liturgi Kristen merupakan sesuai dengan spiritualitas komunal yang fundamental. Karena ekspresi liturgi komunal mengharuskannya untuk diinternalisasikan secara individual. Tanpa internalisasi seperti itu, seseorang bermain hanya tanda kutip peran komunal dalam perayaan liturgi. Komunalitas tidak hanya mencirikan spiritualitas tinggi, tetapi juga merupakan suatu ciri umum dari semua spiritualitas Kristen. Persekutuan Trinitas dan Gerejawi. Seluruh pemahaman Ratzinger tentang teologi, gereja, atau eklesiologi, termasuk spiritual dan strukturnya, dibentuk sesuai dengan pemahaman tentang Trinitas. Dan ia juga memahami bahwa gereja merupakan satu subjek dengan Kristus. Dengan demikian, gereja yang adalah anggota jemaat harus sesuai dengan Dia yang Sang Ilahi. Dalam bagian ini, kami kelompok akan menjelaskan secara singkat pemahaman Ratzinger mengenai persekutuan Trinitas dan gerejawi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan eklesiologi dan soteriologi. Eklesiologi dan soteriologi merupakan dasar pijak berpikir Ratzinger dalam memahami hubungan pribadi individu dengan subjek kolektif gereja dalam kepribadian Trinitan. Dalam pribadi Trinitan, ada relasi murni. Artinya bahwa Bapa merupakan pribadi yang bukan melahirkan, melainkan tindakan melahirkan. Sedangkan Putra, ia adalah yang dikirim untuk beraktivitas atau berkarya. Ratzinger memaparkan lebih jelas mengenai kepribadian Trinitarian di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Filipi 2 ayat 5-11. Dalam Filipi 2 ayat 5-11 itu, Yesus mengosongkan dirinya dan menyerahkan dirinya untuk berada di dalam gerakan murni. Apa sih gerakan murni itu? Gerakan murni itu sendiri adalah proses pengutusan diri. Tetapi perlu kita ketahui bahwa gerakan murni yang dipahami oleh Ratzinger ini tidak secara langsung terjadi pada pribadi Kristus. Tetapi yang melaksanakan gerakan murni ini adalah tudung pribadi Kristus yang melepaskan diri. Jika kepribadian manusia terdiri dari relasionalitasnya, maka manusia dapat menjadi subjek tunggal dengan Kristus, berpartisipasi dalam persekutuan Trinitan Allah, menjadi satu subjek dengan Kristus. Artinya apa? Seorang manusia tidak berusaha untuk membentuk substansi diri yang tertutup. Sama halnya dengan pribadi Trinitas, pemahaman relasional murni yang kepribadian manusia dan ilahi inilah yang disebut sebagai eklesiologi dan soteriologi komunal menurut Ratzinger. Pendapat Ratzinger mengenai gerakan murni ini masih tidak jelas, bahkan terbukti bahwa ia tidak konsisten terhadap pendapatnya sendiri, karena pada kesimpulannya ia tidak mengatakan demikian. Di dalam kesimpulan ia mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu pun di mana Putra hanyalah dirinya sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Putra tidak gerakan murni, tetapi ia ditentukan dalam keberadaannya oleh relasinya dengan Bapa. Selain tidak konsisten, Ratzinger juga tidak sepemahaman dengan dasar Alkitabiahnya sendiri. Apakah relasi murni itu dapat diterapkan di dalam pribadi manusia? Tidak dapat dijelaskan secara detail apakah relasi murni dapat diterapkan di dalam pribadi manusia, karena Ratzinger sendiri juga kebingungan untuk memposisikan dirinya berada di dalam. Tetapi dapat dipastikan bahwa manusia adalah relasionalitas total, di mana kepribadian adalah hubungan murni. Artinya, seseorang itu adalah dirinya sendiri yang harus mampu mencapai tujuan berdasarkan panduan bagi semua makhluk hidup yang diberikan Sang Ilahi. Dalam memahami Yesus, Ratzinger tidak memahami Yesus sebagai manusia yang luar biasa, melainkan ia memahami Yesus sebagai anak Allah yang paradigmatik. Mengapa demikian?
Ia mengatakan demikian supaya manusia menjadi lebih apa adanya, dan untuk lebih mudah mengintegrasikan manusia ke dalam Trinitas Allah. Poin kedua, pribadi sebagai relasi murni yang menghasilkan kesatuan Trinitarian. Dalam penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa manusia adalah relasionalitas total yang tidak dapat berdiri dalam kepribadian pribadi mereka sendiri. Sama halnya dengan Allah, Putra, dan Roh Kudus yang merupakan kesatuan murni. Dengan demikian, Ratzinger konsisten dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa kesatuan Tritunggal bukan satu pribadi, melainkan satu substansi. Di lain itu, Ratzinger mengemukakan kesatuan gereja yang tak terpisahkan dari 3 pribadi ilahi, dengan catatan bahwa pribadi ilahi hanyalah membentuk spiritualitas gerejawi, bukan struktur. Karena hubungan antara pribadi tidak dapat disusun sama sekali, karena setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Aku yang ilahi dalam Trinitas adalah sepenuhnya dari Engkau. Pemahaman Ratzinger mengenai diri Putra, hal ini mengacu pada gagasan sepenuhnya hanya dari Engkau. Tampak jelas bahwa dari sini timbul suatu hierarki atau jenjang di dalam gereja. Allah sebagai substansi yang bertindak dari luar, Putra yang diutus untuk bertindak di dalam gereja, yang diwakili oleh satu kepala gereja yang terlihat, yaitu uskup. Ratzinger dalam pemahamannya tentang gereja sangat universal, maka muncullah struktur secara hierarki dari gereja, hubungannya dengan kepala gereja yang terlihat, yaitu uskup, hubungan kepala gereja atau uskup yang terlihat dengan anggota jemaat. Hubungan ini dipahami sebagai murni. Dengan demikian, seseorang yang memiliki serangkaian hierarki linier tidak boleh pamrih, dan setiap orang yang memiliki serangkaian hierarki tidak boleh mengambil hak atas orang lain. Menurut kelompok, pendapat dari Ratzinger ini masih relevan dan dapat kita temukan dalam kehidupan gereja Kristen saat ini. Dapat kita lihat pada bagian bagaimana tulisan Ratzinger tentang persekutuan dan keseluruhannya. Ratzinger menyampaikan tentang iman, sakramen, komuni, sabda Tuhan, persekutuan, dan lain sebagainya. Dari beberapa hal ini bisa kita temukan dalam kehidupan gereja saat ini. Menurut kelompok, kelebihan dari tulisan Ratzinger ini ada pada bagaimana Ratzinger menulis ini secara sistematis dan sangat teratur. Topik yang sedang disampaikan dan topik berikutnya saling memiliki keterhubungan dan saling berkaitan, sehingga memudahkan dalam memahami alur pemikiran Ratzinger dalam menyampaikan persekutuan dan keseluruhannya. Menurut kelompok, terdapat kekurangan di dalam pemikiran Ratzinger ini. Pendapat Ratzinger mengenai gerakan murni ini masih tidak jelas, bahkan terbukti bahwa ia tidak konsisten terhadap pendapatnya sendiri, karena pada kesimpulannya ia tidak mengatakan demikian. Di dalam kesimpulan, ia mengemukakan bahwa tidak ada satupun di mana Putra hanyalah dirinya sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Putra tidak gerakan murni, tetapi ia ditentukan dalam keberadaannya oleh relasinya dengan Bapa.